Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup-to-date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Tangisan Ferdy Sambo saat Putri Chandrawati ternyata akan dipenjara. Tribunnews.com jerat hukuman mati yang mengancam Ferdy Sambo bisa gugur. Tangisan Ferdy Sambo bisa jadi penyelamat? Bagaimana bisa tangisan Ferdy Sambo bisa menyelamatkannya dari ancaman hukuman mati? Pengacara kondang Hotman Paris menyebut Ferdy Sambo ungkap alasannya dari tangisan Ferdy Sambo bisa membebaskannya dari ancaman hukuman mati. Berikut ulasannya, dikutip Tribun Sumsel, Tribunnews.com Network. Menurut Hotam, Ferdy Sambo bebas dari hukuman mati atau pasal pembunuhan berencana karena beberapa alasan. Sebelumnya diketahui jika Ferdy Sambo terancam hukuman mati dan penjara seumur hidup setelah diduga sebagai pelaku utama yang memerintahkan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Kini sosok Hotman Paris yang menyoroti kasus kematian Brigadir J pun membeberkan alasan yang membuat Ferdy Sambo dapat bebas dari hukuman mati atau pasal pembunuhan berencana yang ada. Dilansir dari akun Instagram Rumpi_Gosip mengunggah pernyataan dari Hotman Paris saat berbincang dengan Raffi Ahmad di salah satu stasiun TV swasta. Hotman Paris menyebut Ferdy Sambo dapat bebas dari hukuman mati atau pasal pembunuhan berencana dengan membeberkan beberapa alasan, Minggu, 28 Agustus 2022. Hotman Paris menuturkan keterangan dari saksi kasus kematian Brigadir J jadi kunci. Menurutnya terkait kesaksian Putri Chandrawati yang mengadu ke Ferdy Sambo atas dugaan pelecehan oleh Brigadir J dapat sangat mempengaruhi hukuman Ferdy Sambo. Saat itu saksi mengaku jika saat itu Ferdy Sambo menangis setelah mendengar cerita dari sang istri. Saya baru dengar katanya saksi di BAP istrinya begitu pulang dari Magelang si jenderal itu, Ferdy Sambo, suaminya langsung menangis, ucap Hotman. Dari keterangan tersebut, pengacara Ferdy Sambo bisa mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan pembunuhan berencana. Berarti emosi spontan, berarti bisa terkena bukan pembunuhan terencana, beber pengacara asal Sumatera Utara itu. Hotman pun menyoroti soal keterangan yang menyebut bahwa Ferdy Sambo menangis setelah mendapatkan pengaduan dari sang Putri Chandrawati. Bayangkan, seorang laki-laki jenderal menangis setelah istrinya mengadu. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, tuturnya. Selain itu Hotman Paris menegaskan jika Ferdy Sambo bisa terlepas dari pasal pembunuhan berencana jika keterangan tersebut benar. Kalau benar, itu bisa dipakai pengacara Sambo bahwa penembakan itu spontan dan bukan berencana, pungkas Hotman Paris. Hal tersebut pun membuat Hotman Paris berpesan kepada pihak kejaksaan untuk berhati-hati terkait kesaksian palsu dari pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Jaksa harus hati-hati, itu bukan pembunuhan berencana kalau Ferdy Sambo menangis saat istrinya digituin menangis dan langsung bertindak, tutupnya. Respon netizen. Atas pernyataannya tersebut, sejumlah netizen pun sontak ikut memberi komentar. Tak sedikit yang kembali menyebut Ferdy Sambo masih mencoba melakukan kebohongan menutupi kesalahannya. GK bakalan juga kepake alasan seperti Bang Hotman katakan, soalnya kan sudah ada bukti percakapan LWTW dipegang pacar Almer Joshua, kalau Almer sudah bilang capture-nya mau dibunuh SBLM kejian benar dua ia akan dibunuh. Mohon maaf nih, kalau marahnya refleks dan langsung bertindak itu ngebunuhnya pakai tangan sendiri gak nyuruh orang lain, dan gak manipulasi sampai ngerubah CCTV. Logika aja woy. Aku JGG yakin berencana, WLPN apapun alasannya bunuh orang jelas salah ya, WLPN beliau sangat emosi YG harus sampai bitu sadis melakukan itu, apapun kesalahan YG korban lakukan. Logikanya dokter Magelang nyampe Jakarta banyak tempat YG gak ada CCTV kalau udah direncanain mungkin sekelas jenderal bisa ngerencanain TKP YG lebih rapi di jalan, dibuat kecelakaan atau lain dua ga di rumah pribadi. Kalau dia seniat itu buat bunuh orang loh, TP kalau ini kayaknya emosi kebablasan aja, bitu korban meninggal batu buat skenario, YG akhirnya gagal karena fakta di lapangan berbeda dengan alibi dan TKP. KL ancaman 2 YG diceritain pengacara, mungkin ada kesalahan korban YG nyebabin ada ancaman terjadi TP saat kejadi dia ulangi lagi, dan Pak FS sangat marah dan tersinggung harga dirinya jadi lepas kendali. Ati 2 tuh YG jadi saksi, mau jadi saksi palsu. Hukum karmanya gak main dua loh. Ngeri.
Spontan uhui gemen orang semua direncanain dengan mateng kok berarti bukan spontan MG udah lama MW dibunuh kali ungkap beberapa netizen. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, Seto Mulyadi atau Kak Seto mengungkap reaksi Irjen Verdi Sambo saat ditemuinya. Verdi Sambo menangis. Tangisan Verdi Sambo ini seiring dengan ucapan terima kasih pada Kak Seto yang menemui Irjen Verdi Sambo yang ditahan di Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat, Selasa, 23 Agustus 2022. Pertemuan itu dilakukan untuk meminta izin kepada Verdi Sambo agar anak-anaknya diberikan perlindungan buntut ditetapkannya Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati sebagai tersangka. Memang sudah direncanakan dan akhirnya bisa bertemu, yang gak lama, hanya menyampaikan minta izin, apakah diizinkan bertemu dengan putra-putrinya Pak Sambo, gitu, kata Ketua LPAI, Seto Mulyadi saat dihubungi, Selasa, 23 Agustus 2022, malam. Pria yang akrab disapa Kak Seto itu menerangkan saat bertemu, Verdi Sambo mengizinkan sambil meneteskan air matanya karena terharu untuk kepeduliannya kepada anak-anaknya. Beliau malah sempat meneteskan air mata, sempat terharu, terima kasih, senang sekali bahwa anak-anaknya diberikan perhatian, gitu, ucapnya. Setelah mendapat izin, Kak Seto menyebut pihaknya masih mengatur waktu untuk bertemu dengan anak-anak Verdi Sambo dan Putri dalam rangka perlindungan itu. Kami sedang mengatur waktu karena dua putranya, remaja ini kan masih tidak berada di Jakarta. Jadi kami tentu ingin sekaligus bertemu dengan ketiga putra-putrinya. Yang empat, yang satu kan sudah bukan anak lagi, sudah umur 21 tahun, sementara usia anak Indonesia kan 18 tahun ke bawah, begitu, ungkapnya. Nah yang dua, yang kelas 3 SMA dan kelas 1 SMA kan tidak berada di Jakarta, dan kami juga menunggu dia sampai kembali ke Jakarta, begitu, sambungnya. Tribun Sumsel Thalia Amanda Putri, Tribun News, Abdi Rianda Syakti.